Hamallık. Hachi kemudian mengambil topi Bulbul. Bulbul berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil segalanya, setidaknya tinggalkan itu bagiku." Ne yapıyorsun? Her şeyime bu kalsın. Hachi kemudian mengambil topi dari Aga yang lain, lalu meletakkannya ke kepala Bulbul. Hachi berkata, "Inilah yang pantas buatmu." Hah, sana göreymiş. Kurban olduğum Rabbim. Hoş geldin Sultan. Di harem, Qasem datang menemui Janet. Qasem berkata, "Aku tidak merasa baik, Janet. Aku menyingkirkan Safi Sultan dan sekarang muncul Handan Sultan. Pertama dia memarahiku karena berbicara dengan Murak Pasa. Lalu kemudian karena memaafkan Bulbul Aga." Hechan pun menjawab, "Handan Sultan juga mengambil Pangeran Mustafa." Qasem berkata, "Aku tidak akan membiarkan hal ini. Jika dia mau bertarung denganku, maka aku akan menunggunya. Aku tidak takut padanya." Janet memperhatikan ke sekeliling. Qasem pun bertanya lagi, "Mengapa kamu diam, Janet?" Janet pun menjawab, "Aku menunggumu untuk tenang, karena aku pikir kamu tidak berada di jalur yang benar." Orang-orang pun mulai memperhatikan perselisihan itu. Zira Qasem menjawab, "Apa yang kamu maksudkan?" Janet pun berkata, "Maksudku, Handan adalah Valide Sultan, ibu sultan yang tidak akan pernah menyerah, dan Dervish Pasa adalah wajirnya. Mengapa kamu membicarakan tentang mereka?" yere niye onları karşınıza alıyorsun? Qasem menjawab, "Benarkah? Lalu apa nasihatmu?" Janet pun menjawab, "Nasihatku adalah bersikaplah lunak terhadap mereka agar kita merasa nyaman." Qasem pun menjawab, "Kamu masih tidak mengenalku. Aku tidak tunduk pada siapapun. Tidak Dervish, begitu juga Handan Sultan. Apakah aku akan menderita karenanya? Biarlah." Janet pun menjawab, "Jika kamu bertingkah seperti ini, maka kamu akan menderita, Sultan aku." Qasem pun menjawab, "Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Tahu tempatmu. Ingat siapa yang kamu layani. Akulah yang menyelamatkanmu." Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Kimlere hizmet ettiğini unut. Ben çekip çıkardım. Affedin Sultan. Janet pun menjawab, "Maafkan aku, Sultan aku. Aku hanya ingin menasihatimu sebagai seseorang yang menghabiskan hidupnya bertahun-tahun di harem. Semua keputusan di tanganmu." Setelah mengatakan itu, Janet lalu meninggalkan Qasem. Karar elbet sizin. Cennet kal. Tiba-tiba Hachi datang. Hachi memberitahukan tentang Bulbul. Namun, karena Janet masih melaksanakan tugasnya, ia pun bersikap seolah-olah sedang marah dan acuh. Tavuk gibi tünemiş odaya. Ne hali varsa görsün. Allah. Hachi bingung akan sikap Janet. Hachi pun bertanya pada Hechan, "Apa yang terjadi pada Janet, Hechan?" Hechan pun menjawab, "Qasem Sultan baru saja dari sini." Qasem Sultan membentaknya di depan semua orang. Setelah mengatakan itu, Hechan lalu pergi. Ona bozuldu. Tidak merasa cukup dengan info itu, Hachi kemudian menanyakan kepada para selir apa yang terjadi. Para selir pun berkumpul dan memberitahukannya. Bakalım neler oldu. Ya, jadi itu semua adalah rencana Qasem dan Janet agar menarik perhatian bahwa mereka berdua kini bermusuhan. Di dalam sidang dewan, Raja memberikan hadiah bros dan memakaikannya kepada Mehmet Giray. Raja berkata, "Dengan apa yang sudah kamu lakukan, kamu tidak hanya memenangkan hatiku, tapi juga semua orang. Terima kasih." Sana müteşekkirim. Mehmet Giray menjawab, "Suatu kesenangan bagiku, Rajaku." Murat Pasa juga berbicara, "Inilah yang harus dilakukan oleh pewaris tahta dari Crimea." Raja berkata, "Benar, bersiaplah Mehmet, siapa tahu mungkin suatu hari kamu akan layak untuk naik tahta di Crimea." Mehmet Giray pun menjawab, "Melayanimu sebagai Han adalah harapan terbesarku, Rajaku." Hünkârım. Di ruangan Handan Sultan, Hachi pun memberitahukan tentang Janet, di mana Janet sedang bersedih. Dan aku telah menanyakan pada Hechan, dan dia pun menjawab kalau Qasem Sultan telah membentaknya. Handan pun tersenyum dan bertanya, apa artinya? Hachi kemudian menjawab, Qasem Sultan menyatakan perang padamu, dan jika diperlukan, akan bertarung denganmu. Janet menentangnya dan memperingati Qasem
agar tidak melakukannya. Janet mengatakan dia adalah Valide Sultan, dan karena itu membuat Qasem menjadi kesal. Qasem kemudian menghina Janet dan membentaknya. Handan pun senang mendengar perselisihan antara Qasem dan Janet. Gözem. Handan berkata, Qasem, dia telah melewati batas, dan semua orang menyadarinya. Bagus untuk Janet. Kesempatan telah mengetuk pintu kita, karena aku telah memikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dengan mengambil Janet dari Qasem. Diye düşünüyordum. Gözem. Di ruangan Qasem, Halime datang menemui Qasem. Halime memberitahukan kalau Mustafa telah dibawa dari Harim dan telah diisolasi. Aku tidak diperbolehkan melihat Mustafa lagi. Apakah kamu memiliki berita baru? Qasem pun menjawab, apa yang bisa aku katakan? Anak yang polos harus membayar dosa-dosamu. Aku senang Mustafa masih hidup. Halime pun menjawab, setidaknya biarkan aku melihatnya sesekali. Hanya itulah yang kuinginkan. Bicaralah pada Raja Qasem. Kamu adalah seorang ibu juga. Kamu pasti tahu seperti apa rasanya dipisahkan dari anakmu. Qasem pun menjawab, keputusan telah dibuat. Aku berpikir aku tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi jangan khawatir, ini hanya untuk kedamaian dan keamanan. Halime pun menjawab, aku tahu Handan Sultan akan menemukan jalan agar membunuh Mustafa. Sementara aku tidak bisa lagi melihat apa yang akan dia makan. Aku tidak bisa melihat apa yang akan ia pakai. Qasem pun menjawab, tidak seorang pun akan bisa melakukannya. Raja dan juga aku tidak akan membiarkan hal itu. Halime pun menjawab, lalu siapa yang akan melindungimu Qasem? Handan Sultan tahan denganmu karena Safiye Sultan, agar kamu bisa mengirimkan Safiye Sultan. Berhati-hatilah dengan Handan Sultan. Kamu tahu kenapa? Karena dia adalah seorang pengecut. Dan sama seperti pengecut lainnya, kamu tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Zinhar bilemez. Qasem pun menjawab, aku tidak punya masalah dengan Handan Sultan. Halime pun menjawab, kamu saja tidak pernah tunduk pada Safiye Sultan. Apakah kamu akan tunduk pada Handan Sultan? Jangan membantahnya. Kamu memiliki musuh baru sekarang, dan dia tidak sendirian. Handan Sultan bersama Dervish Pasa. Derviş Paşa ile